Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam kebajikan, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Al-Mukarram yang kami muliakan, para alim ulama, para kiai-kiai Nahdlatul Ulama yang datang dari seluruh kabupaten seprovinsi Riau. Al-Mukarram yang kami banggakan dan kami cintai, kami muliakan, guru saya, kiai saya, ketua umum kita, Kiai Haji Yakut Khalil Qomas. Tepuk tangan untuk beliau. Alhamdulillah, setelah 3 kali datang ke Riau, baru kali ini Ketua Umum berubah status menjadi Menteri Agama Republik Indonesia. Jadi kalau jadi Ketua Umum kayaknya harus 3 kali datang ke Riau baru jadi Menteri. Yang kami muliakan Bapak Gubernur yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Gubernur, terima kasih Pak Edi Natar Nasution, Bapak Kakanwil Kemenak Provinsi Riau, Bapak Kapolda Riau yang hal ini diwakili oleh Dirpinmas, Bapak Tarmisi Tohor, orang tua kita, mantan Ketua PWNU, sekarang jadi Direktur Pembantu Gus Menteri di Jakarta. Yang kami muliakan, saya banggakan mentor saya, Sekjen Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, sahabat Adung Abdurrahman. Beliau ini yang ngajak saya ikut Ansor tahun 2013. Jadi beliau ini jasanya luar biasa kepada saya. Terima kasih. Yang kami banggakan, para staf khusus menteri, ada Bapak Wibowo Prasetyo, ada Komandan Densus 99 Banser Nahdlatul Ulama, ini yang khusus menghadapi terorisme dan radikalisme, sahabat Habib Nuruzzaman, Bapak Rektor UIN yang saya hormati dan saya banggakan, sahabat-sahabat saya, pimpinan-pimpinan wilayah Ansor dari DIY, sahabat Sultan Saifuddin, ya, selamat datang. Kemudian sahabat Mas Muni dari Bangka Belitung, sahabat Tengku dari Sumatera Barat, sahabat Azwar dari Aceh, sahabat Nuri, Pak Camat yang paling glowing ini dari Banten, ya. Juga ada sahabat Denny Haidar dari Jawa Barat. Yang saya hormati, saya banggakan sahabat-sahabat saya dari fraksi PKB DPRD Provinsi Riau, ada beberapa yang hadir. Bapak Abdul Wahid, anggota DPR RI. Kemudian tentu yang tak lupa saya hormati dan saya banggakan sahabat-sahabat saya, pimpinan-pimpinan tokoh agama dari Konghucu, dari Katolik, dari Kristen, dari juga dan dari Islam, tentunya dari para kiai, diwakilkan para kiai, pemuda Katolik, ya, juga hadir, pemuda Muhammadiyah. Semua yang hadir hari ini benar-benar merepresentasikan bahwa kehadiran Rumah Toleransi benar-benar disambut baik oleh seluruh komponen masyarakat. Dan tentunya yang saya banggakan para donatur, ya, pimpinan-pimpinan perusahaan yang sudah berpartisipasi membangun Rumah Toleransi Ansor Riau. Ada dari RAPP, ya, dari PT Indah Kiat, ya, dari relawan COVID Peduli Riau, ya, relawan Peduli COVID Provinsi Riau, ya, Bapak Tony Tribuana dan sahabat-sahabat. Kemudian dari Paguyuban Sosial Marga Tionghoa, Bapak Steven, Pak Peng dan lainnya yang saya banggakan. Juga dari Sumatera Riang Lestari, Ibu Paulina, ya, atau yang diwakili. Dan semua sponsor yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada Pak Ricky Nelson dari Gereja Bethel, termasuk dari Paduan Suara dari Gereja Bethel Indonesia yang akan tampil nanti bersama dengan kita semua. Sahabat-sahabat pimpinan cabang, pimpinan wilayah Ansor Provinsi Riau, Kasat Korwil dan jajaran, Kasat Korcap dan jajaran, seluruh anggota Banser Ansor Provinsi Riau yang saya banggakan, tepuk tangan untuk Anda semua. Pertama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena di tengah situasi pandemi ini kita masih terus diberikan kekuatan, diberikan keistiqomahan untuk memperjuangkan nilai-nilai kebaikan
yang selama ini sudah kita perjuangkan dan akan terus kita perjuangkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa marilah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketua Umum, Bapak Menteri Agama yang saya banggakan, ini adalah kebahagiaan yang luar biasa bagi kami keluarga besar Ansor dan Banser Provinsi Riau. Karena apa yang kami cita-citakan selama kurang lebih 7 tahun ya, 7 tahun yang lalu sejak saya jadi ketua PW, itu saya masih ingat dulu pertama kita berkantor tuh ngontrak rumah bulatan di Parit Indah. Untuk kumpul-kumpulnya, konsolidasinya kita bikin saung pakai atap daun rumbia. Setahun 2 tahun kemudian kita sudah punya teman-teman yang mau ikut urunan, akhirnya kita sewa ruko ya. Setelah sewa ruko rasanya kok berat kali, 1 tahun 75 juta oleh orang tua kita almarhum Pak Badarwi Majid. Mohon doa Fatihah untuk beliau karena beliau sudah meninggalkan kita semua. Allahumma al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Pak Badarwi lah yang mengajak kami Ansor untuk pulang ke rumahnya di komplek PWNU Provinsi Riau ini. Karena sudah sekian tahun, sudah beberapa tahun komplek kantor PWNU ini sepi, tidak ada badan otonom yang beraktivitas di sini. Ansornya sudah ngontrak sendiri, ibnunya entah di mana, hanya ada muslimat dan fatayat. Karena itu sebagai anak laki-lakinya Nahdlatul Ulama kami dipanggil pulang. Ngapain ngontrak, ngapain bangun kantor di luar sana? Ini tanahnya masih cukup, bangun saja di sini. Karena saya tahu persis Pak Badarwi Majid, orang tua kita itu, beliau yang paling tahu sejarah tentang tanah Nahdlatul Ulama ini. Bahkan bagaimana tanah kita ini diambil orang, beliau yang paling tahu. Sehingga kami berpikir daripada tanah ini nanti dimiliki oleh pribadi-pribadi, dikuasai oleh orang-orang, biarlah Ansor yang menguasai tanah PWNU ini untuk kita bangun sebagai markas perjuangan kita. Alhamdulillah 4 Agustus 2021 saya dan sahabat-sahabat bondo nekat Pak istilahnya kalau orang kita Jawa, bonek. Kita bismillah nggak punya uang sama sekali sebenarnya. Tetapi 4 Agustus itu saya sudah berikrar bahwa dalam tempo 4 bulan saya hakul yakin kantor Ansor ini nanti pasti akan bisa berdiri. Malamnya kami mujahadah dipimpin oleh Gus Haidar Muhaimin dari Krapyak, dihadiri oleh sekitar 500 Pak Kanul ya, dari seluruh madrasah dan kepala kuah termasuk sahabat kader Ansor Banser di seluruh Provinsi Riau. Saya meminta doa dari semuanya termasuk dari para kiai kita agar pembangunan kantor ini bisa terrealisasi. Alhamdulillah tidak sampai 1 bulan atas inisiasi dari Kapolda Riau Bapak Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi waktu itu dan atas bantuan dari sahabat-sahabat saya yang luar biasa ya. Akhirnya dalam tempo tidak sampai 1 bulan terkumpul donasi 1,2 miliar yang alhamdulillah bisa kita wujudkan menjadi bangunan yang kokoh, gagah, tegak berdiri di hadapan kita semua ini. Saya ingin mengatakan bahwa kenapa kantor GP Ansor ini saya beri nama dan kita beri nama Rumah Toleransi. Bukan karena Riau ini tidak toleran, karena ada juga yang membangun opini Purwaji itu bikin rumah toleransi, emangnya Riau tidak toleran. Tidak demikian. Justru kami Ansor bersama seluruh elemen masyarakat, bersama seluruh tokoh agama yang ada di Provinsi Riau ini ingin terus mengingatkan kita semua bahwa jati diri orang Riau, jati diri orang Melayu itu hidupnya adalah menjunjung tinggi nilai toleransi, moderasi di dalam beragama. Sehingga bangunan ini akan menjadi simbol dan monumen yang akan mengingatkan kita semua bahwa kita punya rumah bersama yang namanya Rumah Toleransi, yang di sini akan kita rancang program-program bersama yang bisa memberikan bukan saja sekedar jargon, tetapi harus keteladanan, harus aksi nyata di tengah masyarakat bahwa kita bisa hidup rukun antar seluruh umat beragama, dan Ansor siap menjadi garda terdepan untuk program-program yang akan kita rumuskan bersama.
Alhamdulillah saya sebelum ketum datang dalam tempo 4-5 hari ini, saya kumpulkan teman-teman Ansor. Kita tidak boleh lagi omong-omong kosong, saya bilang. Kita harus tunjukkan kepada ketua umum sebagai bukti loyalitas dan ketaatan kita kepada beliau. Untuk aksi nyata di tengah masyarakat, saya minta Ansoril harus punya ambulan rumah toleransi yang nanti siapapun umat beragama dari agama manapun kalau butuh tinggal telepon rumah toleransi, nanti Banser seragam lengkap siap jemput bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di rumah. Jadi nggak boleh ribut-ribut lagi soal ambulan lambangnya apa, nggak ada lagi. Pokoknya semua apapun agamanya kita layani bersama-sama. Dan gagasan itu alhamdulillah langsung disambut baik oleh sahabat dari relawan COVID, Pak Tony. Ya, ini Pak Tony yang mana nih? Ini tiga-tiganya Tony ya. Ya, kemarin datang ke Ansor, ini Pak Ketua Umum langsung memberikan JP ambulan kita 100 juta rupiah. Ya, terima kasih. Dan tadi saya bisik-bisik ke Ketua Umum, ternyata Ketua Umum ini baik sekali. Ya, beliau langsung nambahi 50 juta rupiah untuk pelunasan ambulannya. Artinya apa? Saya itu percaya Ansor itu keramat. Kalau kita niatnya tulus sungguh-sungguh untuk berkhidmat untuk cita-cita yang sedang kita perjuangkan, bismillah, kita niat saja, jalan rezekinya, pintunya semua nanti pasti dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tempo 4 bulan 1,2 miliar tambah 100 juta dari Bang Rio, 1,3 miliar. Gedung Ansor ini lengkap dengan seluruh mobilernya, ada AC-nya Pak di semua ruangan. Ini hanya tempo 4-5 bulan saja, alhamdulillah. Karena itu setelah ambulan saya pengen juga, saya selalu diingatkan oleh pimpinan pusat itu bahwa Ansor itu sekarang perjuangannya bukan saja di dunia nyata tetapi juga di dunia maya. Kenapa demikian? Karena kelompok intoleran dan radikalisme itu menggunakan media sosial untuk merekrut, mempengaruhi cara pikir orang banyak untuk menjadi intoleran dan menjadi radikal, bahkan menjadi teroris. Sehingga alat juang yang kita siapkan hari ini adalah di lantai 3 nanti Gusman bisa lihat, kita sudah siapkan studio podcast. Ya belum lengkap semua, tetapi kemarin panitianya sudah ngutang ya, sudah ngutang 70 juta. Lengkap semuanya peralatannya, insya Allah sudah bisa mengudara ya. Nanti akan membangun narasi-narasi yang positif, membangun narasi-narasi tentang kerukunan, tentang toleransi, tentang moderasi beragama, sehingga masyarakat kita semakin tercerahkan. Insya Allah nanti kiai-kiai Nahdlatul Ulama, para kiai-kiai yang hadir di sini nanti akan kita beri ruang seluas-luasnya untuk mengisi materi di podcast Ansor Riau, sehingga bisa disiarkan untuk kampanye dakwah kita di tengah masyarakat. Gak apa-apa, Ansor itu bonek Pak. Jadi insya Allah nanti pasti ada yang bayarin itu. Saya ngomong gini nanti pulang ada yang bayarin itu. Karena itu saya tentu sebagai pimpinan wilayah mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, karena semua ini adalah berkat daripada arahan dan bimbingan ketua umum saya yang saya banggakan, dan kerjasama dan totalitas kecintaan sahabat-sahabat sekalian, para pimpinan-pimpinan perusahaan, mitra-mitra strategis GP Ansor yang selama ini terus bahu-membahu dengan kami untuk membangun sinergi kebersamaan yang lebih positif untuk masyarakat di Provinsi Riau. Sebelum saya tutup, saya ingin sedikit jelaskan, gedung Ansor ini ada 3 lantai. Di lantai pertama, filosofinya ini adalah khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang berguna bagi orang lain. Karena itu aula yang kita apresiasikan untuk Bapak Kapolda, Bapak Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi ini, kita bisa gunakan untuk siapa saja. Katanya FKUB, kantornya masih disiapkan oleh Pak Wakil Gubernur. Kalau FKUB butuh ruangan untuk rapat-rapat, ya, mari kita sambut, kita siapkan kopinya di aula Rumah Toleransi Ansor Riau. Termasuk nanti badan-badan otonom Nahdlatul Ulama, walaupun ini kecil, tapi insya Allah bisa. Dan ini sudah mulai kita fungsikan. Di jalur Ansor sudah mulai memanfaatkan. Silakan. Ini kita gunakan sepenuhnya kemanfaatannya untuk cita-cita yang sedang kita perjuangkan bersama-sama. Ini perjuangan kita, pelayanan kita di lantai 1. Di lantai kedua itu filosofinya ini adalah satu komando. Kenapa saya katakan satu komando? Karena di lantai 2 itu
satu lukisan yang paling besar di ruangan saya itu adalah lukisan Ketua Umum saya, Kiai Haji Yakut Khalil Qomas. Ini maknanya bahwa Ansor dan Banser ini dimanapun berada, di ujung dunia ini semuanya hari ini sami'na wa ata'na, satu komando di bawah kepemimpinan Ketua Umum Gus Yakut Khalil Qomas. Siap Bapak, siap? Siap Bapak, siap? Jadi tenang Bapak-Bapak, kalau sudah komandonya Ketua Umum, Indonesia damai sejahtera, amin insya Allah. Ini satu komando. Nah yang ketiga itu adalah media juang, ya, transformasi media juang yang selalu digemborkan oleh pimpinan pusat, yang sudah dimulai oleh pimpinan pusat dan hari ini kita turunkan di pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor. Kita siapkan studio podcast untuk dakwah tarung di media sosial. Karena saya masih selalu ingat pesannya Gus Mus, sing waras ojo ngalah. Kita ini silent majority. Kita ini mayoritas, tetapi suara yang radikal, suara yang intoleran, walaupun mereka sedikit, suaranya nyaring dan banter di media sosial. Karena itu dengan media yang kita siapkan ini, nanti kita akan terus ya share dan share. Termasuk bapak-bapak yang punya akun media sosial harus ikut mempublikasikan, like and subscribe ya akun kita, supaya pertarungan kita di media sosial kita bisa menangkan dan kelompok radikal dan intoleran itu tidak bisa lagi menguasai media-media sosial yang ada di tanah air. Siap ya Bapak Ibu dan sekalian semua ya? Yes. Barangkali demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu pembangunan rumah toleransi. Ini adalah kebanggaan kami semua. Ini adalah rumah perjuangan kita yang dari sini akan kita rancang terus kaderisasi Ansor dan Banser di seluruh provinsi Riau. Teriakan yel-yel kebanggaan kita akan terus kita teriakkan, kita gelorakan dari rumah toleransi ini. Kalau boleh saya ingin uji sebelum saya tutup ya, dari gedung ini nanti akan kita pancarkan, kita sebarluaskan terus. Siapapun, dimanapun kita akan teriakkan yel-yel kebanggaan kita. Kalau saya tanya siapa kita jawab Indonesia. Karena ini campur ya, semua tidak hanya Ansor Banser. Kita teriakkan Indonesia, NKRI, harga mati, Pancasila jaya, Nusantara milik kita. Setuju Pak? Ya, ayo kita uji semuanya, tangannya kita kepalkan, kita beri semangat. Kita ini sebagai bukti dan komitmen kita untuk setia mendukung Ketua Umum kita untuk menjadi pemimpin Indonesia di masa yang akan datang. Ya, kita teriakkan jaya kebanggaan kita. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. NKRI. NKRI. Pancasila. Pancasila. Nusantara. Nusantara. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada sahabat Perwaji Esas. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Ketua PWKP Ansor Provinsi Riau.